Karena tadi saya baca, saudara sekjennya, Hasto, memberi beasiswa, menawarkan beasiswa pada mahasiswa S1, S2, S3 yang bisa bikin perbandingan antara kepemimpinan SBY dan kepemimpinan Jokowi. Tentu dengan maksud agar supaya kepemimpinan Jokowi bisa diberi pujian dan kepemimpinan SBY bisa diberi hardikan, ya baik kan. Kan ada di media sekarang. Kita nggak tahu siapa nanti yang akan mendaftar jadi memperoleh beasiswa itu. Yang ajaib nanti, kalau misalnya 53 orang yang udah mendaftar itu menemukan data konkret bahwa di masa SBY, ruang fiskal kita, Pak Antoni, membesar 200%. Di masa Jokowi, membesar 20%. Demikian juga ruang kemakmuran meningkat 300%, di masa Jokowi meningkat hanya 20% juga. Jadi ajaib PDIP mengajukan semacam sayembara untuk membalik data itu. Padahal ini data internasional, dicatat di semua financial market, ya, ada di data Bank Dunia. Jadi Anda bayangkan kepanikan dari partai-partai pelapor ini terhadap keadaan di Indonesia, sehingga Hasto terpaksa mesti bikin sayembara, kasih beasiswa. Tentu dengan maksud agar supaya data itu berubah. Kan ini ajaib kan. Demikian juga Sri Mulyani menerangkan bahwa problem utang kita itu adalah warisan dari pemerintahan sebelumnya. Ya memang betul secara logis begitu. Utang Jokowi warisan dari SBY. Tapi harus diteruskan, utang SBY juga warisan dari Megawati. Jadi logika-logika itu yang memburuk di kita hari ini. Tidak jadi digusur karena saya ngotot bahwa kalau saya digusur boleh, tetapi jangan kampung di bawah saya. Akibatnya Sentul di pers katanya berdamai. Padahal saya nggak berdamai. Sentul yang menarik somasi itu juga mesti diluruskan. Jadi saya tetap bersama-sama dengan 160 kakak di situ, tetap hidup damai di situ, dan Sentul mundur dari somasinya. Saya ingin agar supaya Perode melanjutkan perjuangan itu, jangan diem doang gitu kan. Karena itu saya udah kasih contoh tuh, bahwa nggak bisa kalau kita pakai opini publik yang kuat, korporasi itu bisa mundur. Jadi saya nggak berdamai, dia yang mundur dari somasi. Itu semacam jalan kaki, karena banyak isu di luar bahwa seolah saya berdamai. Kalau saya berdamai, bekas saya digusur gitu. Ternyata enggak. Kalau kita rewind, mereka menemukan bahwa mereka gagal mengantisipasi the new Indonesia di tahun 1921. Mengapa? Yang berkumpul 1928 gagal mengantisipasi pemuda 1921, pemuda 2021 hari ini. Karena pesawat ke Solo dari minggu lalu penuh dengan menteri bolak-balik ke Solo untuk menemui seorang anak muda, melapor supaya dia tidak di-reshuffle. Anak muda itu adalah wali kota Solo. Jadi kita bayangkan, setelah 93 tahun, mental feodal itu masih diidap oleh mereka yang sekarang punya portofolio sebagai pemimpin-pemimpin muda Indonesia yang ada di kabinet. Melapor pada anak presiden, bayangkan. Hanya karena takut di reshuffle. Jadi kecerdasan macam apa yang dimiliki oleh bangsa ini? Sehingga 93 tahun sejak para pemuda mengucapkan Sumpah Pemuda, mental feodalnya masih tumbuh, kepengecutan di dalam berpikir itu merambat cepat. Dan itu yang terjadi juga dengan, kalau kita baca, saya raise aja beberapa ini. Orang ribut tentang Sukmawati pindah agama. Apa urusannya dengan citizen itu? Karena Jokowi gagal memelihara diskursus tentang kewarganegaraan. Karena itu sinyal-sinyal itu muncul lagi tuh. Hal yang nggak pernah dibicarakan di Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu bunyinya satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Pemuda tidak bersumpah demi satu agama. Juga mereka tidak ada sumpah keempat, kami putra-putri Indonesia mengaku beragama satu. Tidak. Juga dia tidak mengaku kami putra-putri Indonesia mengaku berpacar satu. Enggak. Kita sedang berupaya untuk menghasilkan ulang Indonesia melalui fasilitas resmi yang disebut pemilu. Karena kita percaya bahwa melalui pemilu, politik formil kita adalah melalui pemilu. Kita bisa memangkas oligarki, kan itu tema kita sebetulnya, melalui pemilu. Tetapi di dalam analisis saya, justru oligarki menunggu pemilu formal, karena di situ dia secara formal bisa beternak ulang politisi. Jadi sekali lagi, kalau kita membayangkan bagaimana cara memperbaiki, memulihkan, atau mengembalikan Indonesia, kita mesti berpikir di luar sistem berpikir konstitusional. Saya bilang di luar sistem berpikir konstitusional, ekstra konstitusional, bukan inkonstitusional. Nanti ada bocor pembicaraan di sini masuk ke partai pelapor, lalu kita dilaporin sama-sama bahwa kita mau bikin makar di sini. Karena memang dimungkinkan untuk memperpendek siklus elektoral kita. Dengan cara itu kita mencegah oligarki beternak politisi baru di 2024. Sebetulnya itu strateginya yang bisa kita pikirkan.
Tadi Rahma memperkenalkan partai pelopor, Reborn itu. Memang di Indonesia partainya cuma ada dua macam, atau dia pelopor atau dia pelapor. Partai pelapor itu suka melaporin aktivis. Ini korban partai pelapor. Partainya Bitor itu. Bitor dia mewakili. Bitor nggak mewakili PDIP, dia mewakili. Bitor itu mewakili. Kalau Bitor dia tetap mewakili Pak Taufik Kimas itu. Karena kemampuan Pak Taufik Kimas lah yang menyebabkan PDIP mampu untuk mengutuh-utuhkan diri. Jika Pak Taufik Kimas almarhum, sekarang dia retak dan pecah tuh PDIP ini. Karena tadi saya baca, saudara sekjennya Hasto memberi beasiswa, menawarkan beasiswa pada mahasiswa S1 S3 yang bisa bikin perbandingan antara kepemimpinan SBY dan kepemimpinan Jokowi itu. Tentu dengan maksud agar supaya kepemimpinan Jokowi bisa diberi pujian dan kepemimpinan SBY bisa diberi hardikan itu, diabaikan. Kan ada di media sekarang itu. Kita nggak tahu siapa nanti yang akan mendaftar jadi memperoleh beasiswa itu. Yang ajaib nanti kalau misalnya 53 orang yang udah mendaftar itu menemukan data konkret bahwa di masa SBY ruang fiskal kita, Pak Antoni, membesar 200%. Di masa Jokowi membesar 20%. Demikian juga ruang kemakmuran meningkat 300%, di masa Jokowi meningkat hanya 20% juga. Jadi ajaib PDIP mengajukan semacam sayembara untuk membalik data itu. Padahal ini data internasional, dicatat di semua financial market, dia ada di data Bank Dunia. Jadi Anda bayangkan kepanikan dari partai-partai pelapor ini terhadap keadaan real Indonesia, sehingga Hasto terpaksa mesti bikin sayembara, kasih beasiswa. Tentu dengan maksud agar supaya data itu berubah. Kan ini ajaib kan. Demikian juga Sri Mulyani menerangkan bahwa problem utang kita itu adalah warisan dari pemerintahan sebelumnya. Ya memang betul secara logis begitu. Utang Jokowi warisan dari SBY. Tapi harus diteruskan, utang SBY juga warisan dari Megawati. Jadi logika-logika itu yang memburuk di kita hari ini. Saya balik pada ide kenapa kita berkumpul di sini. Satu sore, kira-kira seminggu lalu, di dua teman ini datang ke tempat saya. Jombor gak mau gue sebut karena dia masih belum selesai. Ada Saganda dan Ferry, oke deh, Jombor ya kalau disebut. Lalu kita diskusi pendek sambil minum kopi, karena kopi di tempat saya di Sentul itu yang paling enak saat saya Nusantara. Dan menikmati suhu sore hari menjelang malam itu. Nanti kapan-kapan kalian ke Sentul tuh tempat saya tuh, karena nggak jadi digusur gitu. Tidak jadi digusur karena saya ngotot bahwa kalau saya digusur boleh, tetapi jangan kampung di bawah saya. Akibatnya Sentul di pers katanya berdamai. Padahal saya nggak berdamai. Sentul yang menarik somasi itu juga mesti diluruskan. Jadi saya tetap bersama-sama dengan 160 kakak di situ, tetap hidup damai di situ dan Sentul mundur dari somasinya. Saya ingin agar supaya Prodem melanjutkan perjuangan itu, jangan diem doang gitu kan. Karena itu saya udah kasih contoh tuh bahwa nggak bisa kalau kita pakai opini publik yang kuat, korporasi itu bisa mundur. Jadi saya nggak berdamai, dia yang mundur dari somasi. Itu semacam jalan kaki karena banyak isu di luar bahwa seolah saya berdamai. Kalau saya berdamai bekas saya digusur gitu. Ternyata enggak, atau kampung di situ juga enggak. Oke, saya balik pada soal kita. Jadi satu sore itu kita bicara tentang masa depan Indonesia. Kita coba berimajinasi tentang Indonesia 2024 plus 10 tahun, 2034 plus 10 tahun lagi sampai 2045. Karena itu standarnya tuh 100 tahun. Lalu kita berupaya untuk mengingat ulang peristiwa di belakang kita. Mulai dari sejarah reformasi, bahwa kita menginginkan ada masyarakat terbuka itu. Kita menginginkan ada kesetaraan warga negara. Tapi yang terjadi sekarang, Presiden Jokowi gagal memelihara semangat citizenship itu. Sehingga yang terjadi citizenship yang berlangsung di situ. Nah itu sebetulnya kalau soal kemarahan ekonomi itu data Faisal Basri, data Budiman, data awal itu tidak bisa dibantah bahkan oleh sponsor-sponsor luar negeri yang mengatakan bahwa Jokowi adalah jenius itu nggak bisa dibantah itu. Jadi itu fakta pertama. Lalu kita diskusi dengan 3 teman tadi sambil makan singkong goreng yang saya gali sendiri dari kebun saya gorengin sendiri itu. Saya mau promosi dulu. Sambil menunggu cuaca berubah menjadi malam. Karena kalau malam lebih revolusioner, sekaligus lebih romantis. Karena suhu di tempat saya itu, kalau malam kira-kira 21 derajat Celcius. Jadi kita bikin refleksi, lalu kita dapat ide kecil untuk mengaktifkan kembali pembicaraan tentang masa depan gitu, dengan basis masa lalu. So, kita ngomong tentang politics of hope dengan basis politics of memory itu. Di belakang kita, Pak Evan, ada politik
of memory, yaitu kecerdasan anak-anak muda di tahun 28 untuk membayangkan Indonesia di tahun 2021. Jadi kalau kita rewind, mereka menemukan bahwa mereka gagal mengantisipasi the new Indonesia di tahun 1921. Mengapa yang berkumpul 1928 gagal mengantisipasi pemuda 1921, pemuda 2021 hari ini? Karena pesawat ke Solo dari minggu lalu penuh dengan menteri bolak-balik ke Solo untuk menemui seorang anak muda, melapor supaya dia tidak di-reshuffle. Anak muda itu adalah wali kota Solo. Jadi kita bayangkan, setelah 93 tahun, mental feodal itu masih diidap oleh mereka yang sekarang punya portofolio sebagai pemimpin-pemimpin muda Indonesia yang ada di kabinet. Melapor pada anak presiden, bayangkan. Hanya karena takut di reshuffle. Jadi kecerdasan macam apa yang dimiliki oleh bangsa ini sehingga 93 tahun sejak para pemuda mengucapkan Sumpah Pemuda, mental feodalnya masih tumbuh, kepengecutan di dalam berpikir itu merambat cepat hari ini. Dan itu yang terjadi juga dengan, kalau kita baca, saya raise aja beberapa isu. Orang ribut tentang Sukmawati pindah agama. Apa urusannya dengan citizen itu? Karena Jokowi gagal memelihara diskursus tentang kewarganegaraan. Karena itu sinyal-sinyal itu muncul lagi tuh. Hal yang nggak pernah dibicarakan di Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu bunyinya satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Pemuda tidak bersumpah demi satu agama. Juga mereka tidak ada sumpah keempat, kami putra-putri Indonesia mengaku beragama satu. Tidak. Juga dia tidak mengaku kami putra-putri Indonesia mengaku berpacar satu. Enggak. Jadi kita lihat bahwa ada pikiran modern di 1928. Dia hanya bicara tentang nation state yang modern, bahkan secular nation state gitu. Pluralism. Jangan pluralism, nanti salah secara teologi. Pluralitas. Jadi keadaan kita kalau dievaluasi oleh arwah 1928, dia kaget melihat bahwa ngapain Ferry, Syahganda, Jumhur, Rahma Sarita, Faisal Basri masih ngomongin kita. Keadaan itu yang coba kita bayangkan bahwa ke depan 2045 yang dibayangkan sebagai Indonesia emas, generasi di situ juga masih ngomongin kita yang gagal untuk menghasilkan peradaban berbasis Sumpah Pemuda. Jadi refleksi itu yang mau kita ungkapkan hari ini dengan kemampuan akademis, dengan ketajaman logika, dengan pengetahuan historis, supaya kita bisa bercakap-cakap untuk menyeberangkan kembali bangsa ini ke dalam mimpi masyarakat yang adil dan makmur. Karena itu saya fantasizing sebetulnya. Saya bedakan dulu antara dua kegiatan dalam kepala manusia. Dia melakukan fantasi, fantasizing, atau dia melakukan imajinasi itu. Fantasizing artinya saya membawa yang di belakang ke tempat sekarang, ke waktu sekarang untuk saya nikmati. Jadi saya fantasizing Sumpah Pemuda itu. Beda dengan imajinasi. Imajinasi yang di depan saya bawa ke sini untuk saya isi dengan kenikmatan. Itu dua akibatnya berbeda. Jadi kita sekarang mengimajinasikan Indonesia, membayangkan politics of hope sambil fantasizing politics of memory di 1928. Kita sedang berupaya untuk menghasilkan ulang Indonesia melalui fasilitas resmi yang disebut pemilu. Karena kita percaya bahwa melalui pemilu, politik formil kita adalah melalui pemilu. Kita bisa memangkas oligarki, kan itu tema kita sebetulnya, melalui pemilu. Tetapi di dalam analisis saya, justru oligarki menunggu pemilu formal karena di situ dia secara formal bisa beternak ulang politisi. Jadi sekali lagi, kalau kita membayangkan bagaimana cara memperbaiki, memulihkan atau mengembalikan Indonesia, kita mesti berpikir di luar sistem berpikir konstitusional. Saya bilang di luar sistem berpikir konstitusional, ekstra konstitusional, bukan inkonstitusional. Nanti ada bocor pembicaraan di sini masuk ke partai pelapor, lalu kita dilaporin sama-sama bahwa kita mau bikin makar di sini. Karena memang dimungkinkan untuk memperpendek siklus elektoral kita. Dengan cara itu kita mencegah oligarki beternak politisi baru di 2024. Sebetulnya itu strateginya yang bisa kita pikirkan sama-sama.